Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita melanjutkan tentang pembahasan ilmu nahwu ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi ilmu nahwu ya. Mudah-mudahan dari definisi itu kita menjadi semangat ya untuk mempelajari ilmu nahwu ya, sehingga kita bisa menyingkap ya rahasia di balik kemukjizatan Al-Qur'an ya. Materi yang pertama ya di ilmu nahwu adalah kita akan belajar tentang al-kalimah ya, al-kalimah. Mahiyal kalimah, apa itu kalimah? Al-kalimatu hiya lafdzun lahu ma'nan. Kalimah itu adalah kata yang mengandung arti ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalimah itu adalah kata ya, kalimah. Nah, lafadz yang mengandung arti. Dan apa lafadz itu? Lafadz itu adalah gabungan dari huruf-huruf ya, gabungan dari huruf hijaiyah yang mempunyai arti. Nah, kalimah ini ya bisa berbentuk kata benda, bisa berbentuk kata kerja, bisa berbentuk kata sambung, kata sifat, apa saja lafadz yang memiliki arti maka itu disebut kalimah. Ya. Jadi misalnya kalau diminta, ayo tuliskan 10 kalimah, apa saja ya. Misalnya, ini dalam bahasa Indonesia dulu ya, misalnya dari juga kalimah ya. Kemudian rumah sakit, mobil, motor, jalan, Ahmad, Aisyah, rajin, bekerja, menonton ya, apa saja lafadz yang mengandung arti itu disebut kalimah ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab tidak mesti kalimah itu harus kata benda, tidak mesti ya, bisa juga kata kerja. Misalnya kata benda ya, babun, darsun, ustadzun. Perhatikan ya, babun pintu, darsun pelajaran, ustadzun guru, anak saya, Ahmad ya, nama orang juga bisa, itu kalimah juga ya. Itu contoh kata benda. Atau misalnya nama hewan juga bisa, misalnya hayawanun, hewan, filun, gajah ya. Kuda, apa bahasa Arabnya kuda? Hisonun, kuda ya. Terus apa lagi? Banyak sekali ya. Atau misalnya benda juga bisa, misalnya kubun, gelas ya. Itu bisa kalimah. Yang kedua bisa juga kata kerja ya. Misalnya apa kata kerja? Ya, menonton, mencuci, menulis, apalagi berbicara ya, apalagi sholat ya, berjalan. Nah, kita pakai bahasa Arab sekarang ya. Apa misalnya qoro'a, membaca ya, yaktubu, menulis, ijlis, duduklah ya. Boleh pakai kata kerja perintah ya, kata kerja lampau, kata kerja yang sekarang atau yang akan datang, itu juga kalimah ya. Atau misalnya kata sifat, misalnya nasyitun, rajin, jamilun, ganteng, kaslanun, malas ya, itu pun kalimah. Atau misalnya kata hubung ya, wa, dan ya, fa, maka gitu ya. Atau misalnya huruf yang lain, misalnya min, dari, ila, ke ya. Jadi ketika diminta coba berikan 10 kalimah bebas ya. Mau kata benda, mau kata kerja, mau kata sifat, mau kata hubung, mau nama juga boleh ya. Itu sekali lagi, al kalimatu hiya lafdzun lahu ma'nan, lafadz yang memiliki arti. Lafadznya apa saja, yang penting memiliki arti. Jadi tidak mesti misalnya berarti kan lafadz itu terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Ya benar. Nah, tapi dengan syarat harus memiliki arti. Kalau tidak memiliki arti bukan disebut kalimah ya, meskipun terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Kalau tidak memiliki arti bukan disebut kalimah. Nah, sekarang sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti pelajaran ini ya, coba tulis ya 10 contoh kalimah
pakai bahasa Arab ya, pakai bahasa Arab. Nah, nanti silahkan tulis di komen ya, di komentar. Jadi supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa belajar. Pakai terjemah enggak? Terserah. Mau pakai terjemahnya seperti tadi saya babun pintu ya, atau saya rotun mobil gitu kan, boleh. Tidak pakai terjemah pun tidak apa-apa ya. Jadi pelajaran pertama kita adalah al-kalimatu ya, kata. Lafdun lahu maknan yang definisinya adalah lafad yang memiliki arti. Jadi kalimah dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa Indonesia. Bentuknya bebas, yang penting lafad yang memiliki arti. Ya, lam juga boleh, la ya, bagi gitu kan. Yang penting memiliki arti meskipun terdiri dari satu huruf ya. Jadi tidak mesti misalnya terdiri dari beberapa huruf, tidak. Jadi dari satu huruf pun kalau memiliki arti maka dia dinamakan al kalimah. Misalnya wa dan, bisa juga wa demi kan begitu. Ya, jadi itu pelajaran pertama tentang al kalimah. Mudah-mudahan bisa difahami oleh teman-teman, dan bagi yang mengikuti silakan bisa ditulis tugasnya ya. Ini tugas. Jadi kita kayak di sekolah ya, atau kayak kuliahan gitu ya. Saya memberikan tugas cari 10 kata ya, 10 kalimah ya dalam bahasa Arab. Boleh tulis di komentar.